Shalom saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Puji Tuhan, saat ini kita akan belajar tentang firman Tuhan yang terambil dari kitab Amsal 22 ayat 1 sampai 16 dengan judul Lo jual, gua beli. Pepatah yang berasal dari budaya Betawi ini sebenarnya memiliki makna yang santun dan positif, di mana di dalamnya terjadi relasi antara dua pihak, simbiosis mutualisme, saling menguntungkan satu dengan yang lain. Tetapi pada perkembangannya, pepatah ini mengalami pergeseran makna, di mana menjadi semacam hukum tabur tuai yang memiliki konotasi negatif. Ada kesan saling balas-membalas antara dua belah pihak karena adanya tindakan-tindakan yang telah dilakukan sebelumnya dari pihak satu kepada pihak yang lain dan kemudian dibalas oleh pihak yang satunya. Lalu apa hubungannya pepatah Betawi ini dengan kitab Amsal? Kita tahu bersama bahwa Amsal adalah salah satu kitab syair di mana di dalamnya terdapat banyak sekali nasihat-nasihat, banyak sekali teguran-teguran dari Tuhan, ajaran-ajaran Tuhan yang ditujukan kepada kita supaya kita semua dapat hidup bermasyarakat bersama dengan orang lain dengan baik, dengan perilaku yang baik, dengan kata-kata yang baik, dengan tingkah laku yang baik. Tidak dapat dipungkiri bahwa ketika kita hidup bermasyarakat, kita akan bertemu dengan banyak sekali nasihat-nasihat lain, hikmat dunia yang berasal dari mungkin nasihat orang tua, nenek moyang, tradisi, budaya-budaya yang mempengaruhi cara pemikiran kita, tingkah laku kita, perkataan kita kepada orang lain. Dan seringkali mengalami pergeseran yang tidak baik pada penerapannya. Sama seperti adanya pergeseran makna dari pepatah lo jual gua beli ini. Lalu apa istimewanya kitab Amsal dibandingkan dengan hikmat manusia yang ada di sekeliling kita? Mengapa ajaran firman Tuhan menjadi ajaran yang terbaik bagi manusia? Kita sama-sama belajar. Poin yang pertama yang kita dapatkan dari Amsal 22 ayat 1 sampai 6, mengapa ajaran firman Tuhan itu menjadi yang terbaik bagi kita? Karena Allah meletakkan ajaran dasar bagi seseorang itu secara personal. Seperti seorang ibu yang menyusui anaknya atau memberikan air susu murni kepada anaknya, air susu ini menjadi asupan yang paling baik bagi perkembangan seorang bayi di awal-awal pertumbuhan dan perkembangannya. Demikianlah Allah itu melakukannya bagi kita. Allah ingin meletakkan dasar-dasar ajarannya kepada kita secara pribadi, seperti seorang ibu kepada anaknya. Karena dengan demikian, maka ini akan membuat kondisi spiritual kita itu sangat baik. Ketika kita diberi air susu murni, ketika kita diberikan ajaran-ajaran dasar oleh firman Tuhan, kita menjadi sehat, kita menjadi kuat secara spiritual. Kita bisa lihat di dalam ayat 1-5 di mana Allah meletakkan dasar-dasar ajaran ini kepada kita secara personal. Di dalamnya kita bisa melihat adanya ajaran bagaimana Allah itu membuat kita mampu memberi nilai-nilai kepada hal-hal yang materi. Itu ada di dalam ayat 1 dan 2. Kemudian bagaimana Allah mengajarkan kita tentang perbuatan-perbuatan baik dan jahat. Itu dalam ayat 3. Kemudian bagaimana Allah menginginkan kita mampu hidup rendah hati dan takut akan Tuhan. Dan bagaimana kita juga pandai menjaga pergaulan. Nah, semua ini adalah dasar-dasar ajaran yang baik bagi kita sebelum kita bertemu dengan orang-orang lain. Allah memberikan ini secara personal kepada kita. Ada relasi yang indah antara Allah dengan kita ketika Allah menerapkan ini dalam kehidupan kita. Jadi inilah yang diinginkan Allah yang tinggal di dalam kita, supaya kita hidup di dalam dasar-dasar ajaran firman Tuhan. Allah menginginkan ini diteruskan, diwariskan kepada anak cucu kita. Itu dapat kita lihat di dalam ayat yang ke-6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Ini semacam warisan yang harus diteruskan kepada anak cucu kita, ajaran-ajaran dasar ini, supaya mereka tidak menyimpang dan tidak meninggalkan Allah. Masuk ke dalam poin yang kedua, mengapa ajaran Allah itu menjadi yang terbaik bagi kita? Sebab Allah menetapkan
ajaran tentang batasan antar manusia. Itu ada di dalam Amsal 22 ayat 7 sampai yang ke-12. Dalam kehidupan bersama itu kita diibaratkan seperti bermain puzzle ya, saudara-saudara. Jadi kita ini menggambarkan setiap kepingan puzzle. Kita memiliki ukuran yang berbeda, kita memiliki bentuk yang berbeda. Demikian juga kehidupan kita itu memiliki nilai-nilai yang berbeda. Walaupun mungkin kita menerima ajaran yang sama, ajaran yang baik, entah itu dari firman Tuhan atau dari luar, tetapi itu akan membentuk kita menjadi satu pribadi yang khas. Dan ketika kita hidup bersama di dalam masyarakat, kita akan saling berbenturan satu dengan yang lain. Ajaran Allah itu memberikan batasan pada kita masing-masing, sehingga ketika kita bertemu dengan orang lain, kalau bentuknya itu kita bisa pas, itu kita akan hidup di dalam keharmonisan. Sebab di dalam kehidupan sehari-hari kita pasti akan bertemu dengan hal-hal yang berbeda dengan apa yang kita terima. Kalau kita melihat di dalam pasal 22 ini di ayat 7 sampai ke ayat yang 11, kita akan melihat bagaimana nilai-nilai yang membentuk kita itu akan menimbulkan diskriminasi yang didasarkan atas materi, bagaimana perbedaan antara orang kaya dan orang miskin. Kemudian kita juga akan berbenturan langsung dengan hal-hal yang baik dan yang buruk. Kemudian kita juga akan bisa melihat bagaimana dampak pergaulan yang tidak baik pada kita, atau kita memberikan dampak kepada orang lain. Selain itu kita juga di dalam ayat yang ke-11 kita melihat betapa kebijaksanaan yang Tuhan berikan kepada kita itu juga bisa memberikan impact kepada orang lain, bisa memberikan hal-hal yang baik, bisa memberikan baik kepada orang lain maupun kepada diri kita sendiri pada akhirnya. Nah, semuanya ini akan berjalan dengan harmonis ketika kita mengetahui batas-batasnya. Ketika kita sudah melewati batas, entah itu kita melewati batas atau kita yang dilewati batasnya, maka akan terjadi sesuatu di sana. Sebab Allah sudah membuat ini semua seimbang. Ketika kita hidup menjadi pelaku yang tidak baik, maka ajaran-ajaran Tuhan ini itu menjadi teguran bagi kita kalau kita melewati batas Allah. Atau kalau seandainya batas kita itu dilewati oleh orang lain, maka ajaran-ajaran firman Tuhan ini akan menjadi satu penghiburan bagi kita bahwa Allah itu tahu keadaan kita. Allah tidak akan tinggal diam. Akan ada sesuatu yang diterima baik oleh kita maupun oleh orang lain ketika batas ajaran Allah ini terlanggar, terlewati. Kalau kita memiliki ajaran-ajaran dasar yang kuat, kita tidak perlu melakukan pembalasan, kita tidak perlu melakukan pembenaran terhadap diri kita. Karena apa? Karena batasan Allah itu sudah jelas. Batasan Allah itu ada. Kita bisa melihat itu, kita bisa meruntut itu di dalam ayat-ayat ini. Itu ketika kita bertemu dengan orang lain. Jadi, ajaran-ajaran yang telah Allah tetapkan dalam kehidupan kita, batasan-batasan yang telah Allah tetapkan dalam kehidupan kita, itu menandakan bahwa Allah itu mengawasi kita. Itu bisa kita lihat, penegasan ini kita lihat di dalam ayat yang ke-12. Mata Tuhan menjaga pengetahuan, tetapi Ia membatalkan perkataan si pengkhianat. Jadi jangan khawatir saudara-saudara ketika batasan yang Tuhan berikan itu terlanggar. Pilihannya hanya ada dua. Kita akan menuai sesuatu yang tidak baik, atau Tuhan akan membela kita. Jadi tidak perlu khawatir. Kita tidak perlu membenarkan diri kita sendiri. Puji Tuhan. Masuk ke dalam poin yang ketiga. Mengapa ajaran Allah itu menjadi yang terbaik bagi manusia, bagi kehidupan kita? Sebab Allah menjaga ajarannya dengan konsekuensi. Kita bisa membacanya itu di dalam Amsal 22 ayat 13 sampai 16. Kalau kita bicara tentang konsekuensi, kita biasanya kembali kepada hukum tabur tuai seperti yang telah disampaikan di awal tadi. Tetapi banyak sekali orang yang terjebak dengan hukum tabur tuai ini. Orang menganggap ketika dirinya tidak menabur sesuatu yang jahat, dia tidak akan menuai yang jahat. Memang itu benar. Tetapi jangan lupa bahwa di dalam dunia ini tidak ada posisi yang netral. Ketika orang tidak melakukan kebaikan, dia sedang melakukan kejahatan. Ketika dia tidak melakukan kejahatan, dia juga sedang melakukan kebaikan. Tidak ada posisi yang netral, sebab di dalam seluruh kehidupan manusia hanya ada dua, yaitu kehendak Allah dan bukan kehendak Allah. Jadi ketika seseorang menganggap bahwa saat dia tidak melakukan sesuatu hal yang jahat, dia juga tidak akan menuai. Tetapi hal ini membuat orang juga tinggal di dalam zona nyaman, merasa tidak perlu berbuat baik atau tidak melakukan apa-apa lebih tepatnya.
Tuhan tidak menginginkan hal ini. Sebab kalau kita lihat di dalam ayat-ayat berikutnya, di situ contohnya saja di ayat yang ke-13, di situ tertulis si pemalas berkata, ada singa di luar, aku akan dibunuh di tengah jalan. Ayat ini seolah-olah menyatakan bahwa ketika dia tidak melakukan apa-apa, itu selama dia tidak merugikan orang lain, tidak masalah. Padahal dia lupa bahwa ketika dia tidak melakukan apa-apa pun, itu ada konsekuensinya. Bukan hanya ketika dia melakukan sesuatu ada konsekuensinya, tetapi ketika dia tidak melakukan sesuatu itu juga ada konsekuensinya. Disinilah Allah menjaga ajarannya. Sebab kalau kita melihat ya di ayat yang ke-13 itu seolah-olah asal tidak merugikan orang lain, malas itu tidak masalah. Atau misalnya yang di ayat ke-14, ketika seseorang melakukan dosa secara personal, tidak melibatkan orang lain, tidak merugikan orang lain, dia tetap menerima murka Allah. Meskipun dia melakukan dosa itu sendiri, tidak ada yang tahu, tidak merugikan orang lain. Itu tetap ada konsekuensi dari Allah untuk menjaga ajaran-ajarannya. Atau misalnya di ayat yang ke-15 berbicara tentang kebodohan. Banyak sekali orang yang menganggap bahwa nggak masalah lah kita bodoh, toh nggak merugikan orang lain, yang merugikan saya sendiri. Tetapi Allah menjaga ajarannya sehingga ada konsekuensi ketika engkau menjadi bodoh. Bahkan ayat yang ke-16 berbicara tentang motivasi yang tersembunyi pun Allah itu memberikan konsekuensi untuk menjaga ajarannya. Dari sini kita mengetahui bahwa umat Tuhan tidak cukup hanya tidak boleh berbuat jahat, tetapi juga harus melakukan sesuatu yang baik. Tidak ada posisi netral, tidak ada istilah tidak melakukan apa-apa, itu tidak apa-apa. Sebab di dalam perjanjian baru ada beberapa ayat referensi yang dapat kita pegang yang relevan dengan kondisi ini, antara lain di Matius 25 ayat 14-30, Lukas 19 ayat 12-27 yang berbicara tentang seorang hamba yang menerima talenta yang hanya satu dan menanamnya, dan dia disebut sebagai hamba yang jahat, hamba yang malas, dan menerima upahnya yaitu hukuman kekal. Dan di Yakobus pun ditegaskan lagi pada pasal 4 ayat 17 bahwa jika engkau tahu perbuatan yang baik tetapi engkau tidak melakukannya, engkau berdosa. Inilah yang membedakan ajaran-ajaran Tuhan, hikmat Tuhan dengan hikmat manusia. Karena ketika kita belajar tentang ajaran-ajaran Tuhan, kita bukan hanya akan dibentuk menjadi seorang yang baik, seorang yang penuh hikmat, seorang yang bisa menjadi berkat bagi orang lain, tetapi kita akan lebih mengenal tentang pribadi Allah itu sendiri. Itulah yang membedakan mengapa ajaran-ajaran Tuhan itu menjadi yang terbaik bagi manusia. Sebab kita akan mengenal pencipta kita melalui ajaran-ajarannya. Kita bisa saja menerima banyak pembelajaran dari pengalaman kita, dari hal-hal yang kita peroleh dari orang lain. Tetapi prinsip hidup itu tetap harus berasal dari firman Tuhan. Kita boleh saja mendengar nasihat orang tua, kita boleh meneladani pengalaman orang lain, tetapi teladan Kristus yang kita peroleh dari hubungan yang intim dengannya setiap hari, itu tetap menjadi panutan yang utama. Manusia dapat membuat batasan bagi diri mereka sendiri, tetapi eksistensi Allah tetap menjadi pengendali bagi kehidupan kita. Jangan sampai hikmat dunia itu mendominasi pola pikir dan perilaku kita dan menjadikan kita pribadi-pribadi yang sombong di hadapan Allah, sehingga pada akhirnya Allah bisa mengatakan kepada kita, lo jual, gua beli, lo nurut, gua berkati, lo nggak nurut, gua binasain. Demikianlah firman Tuhan pada saat sore hari ini. Kiranya ini boleh menjadi berkat bagi kita, membuat kita semakin mencintai firman Tuhan, menghormati Tuhan dalam kehidupan kita, dan menjadikannya menjadi yang terutama. Puji Tuhan, terima kasih, Tuhan memberkati.